Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Syahril. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk itu, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilahkan. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021. Agenda belajar, pelajaran IPS, mengidentifikasi hubungan keadaan alam terhadap mata pencaharian penduduk. Bahasa Indonesia, menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita. PPKN, manfaat keragaman individu. Kata mutiara hari ini, ilmu bukanlah yang dihafal, melainkan yang bermanfaat. Nilai-nilai yang diharapkan yaitu jujur, berani, cermat. Halo teman-teman, perkenalkan salah satu teman kita yang berasal dari Provinsi Bali, yaitu Dayu. Dayu berasal dari daerah Kabupaten Tabanan, salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Bali sangat terkenal loh dengan para wisatanya. Ya, pasti terkenal ke seluruh dunia akan keindahan alamnya. Nah, keadaan di Kabupaten Tabanan terdiri dari pegunungan dan juga laut. Indah bukan? Daerah tempat tinggal Dayu terkenal dengan hasil pertaniannya, berupa sayuran dan juga beras atau padi. Sedangkan di daerah pantai, di wilayah Tabanan, banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan, ya, nelayan ikan ataupun udang yang mengambil hasil dari laut. Seperti itulah keadaan wilayah di Tabanan atau tempat tinggal Dayu. Selain Tabanan, sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ada pegunungan, ada dataran rendah, maupun daerah pantai. Nah, keadaan alam ini memengaruhi mata pencaharian penduduk yang tinggal di sana. Misalnya, di dataran tinggi, ya, orang-orang di sana bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Ada kebun teh, kebun kopi, dan cengkeh. Sedangkan orang-orang atau penduduk di daerah rendah, dataran rendah, ya, seperti kita ini berada di daerah dataran rendah, kebanyakan sebagai buruh tani atau petani, ya, kemudian buruh pabrik, pedagang, dan peternak. Dan berbeda lagi orang-orang yang berada di daerah pantai. Mereka bermata pencaharian yang pasti adalah sebagai nelayan, ya. Ada yang petani tambak, ya, tambak untuk kolam-kolam ikan, ya, ikan bandeng dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berdagang, petani garam, dan juga pengrajin, ya. Misalnya mereka membuat kerajinan dari kerang-kerang yang ada di daerah sana. Nah, itulah, ya, keadaan alam memengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Ya, ini tidak mungkin di pantai ada yang menanam teh, ya, jarang sekali, tidak ada bahkan, ya. Atau di pegunungan menjadi nelayan mata pencahariannya. Nah, itu berbeda lagi, ya. Oke, itu mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana keadaan alam memengaruhi kehidupan atau mata pencaharian penduduk di sana. Kita lanjut, ya. Selain itu, penduduk di perkotaan dan di pedesaan bermata pencaharian berbeda. Nah, seperti di perkotaan, penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, dan lain sebagainya. Nah, karyawan atau pedagang dan buruh tani juga ada di daerah perkotaan. Sedangkan di pedesaan, penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Itu dia perbedaan mata pencaharian di kota dan pedesaan. Nah, keadaan alam ini juga memengaruhi
mata pencaharian setiap orang. Baik teman-teman, untuk mengetahui pemahaman kita tentang pengaruh lingkungan atau keadaan alam terhadap mata pencaharian penduduk, kita coba untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 23 dan 24. Kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Ya, silakan dijawab berdasarkan materi yang sudah dijelaskan. Kalian boleh buka bukunya. Selamat mengerjakan dan kita lanjut ke materi berikutnya. Daerah Provinsi Bali memiliki cerita rakyat, sama seperti kemarin kita mendengarkan cerita dari Jawa Barat, yaitu asal mula Telaga Warna. Nah, kali ini yuk kita baca di halaman 26 buku siswa SD kelas 4, yaitu asal mula Bukit Catu. Nah, silakan dibuka buku tema 8-nya, halaman 26. Kita baca hingga selesai, kemudian kita kerjakan soal-soal yang ada di halaman setelah cerita ini, yaitu mengerjakan nomor 1 sampai 23, ya, mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian sebagai tugas. Oke. Teman-teman, coba deh kalian perhatikan orang-orang yang berada di sekitar kalian. Pasti ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keragaman individu. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis pada manusia. Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Ya, kita ini adalah individu, ya, sendiri-sendiri itu namanya individu. Perbedaan pada individu itu karena setiap manusia memiliki ciri khas sendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendahnya badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, misalnya ada yang gemar bermain sepeda, ada yang gemar bermain bulu tangkis, ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya murah senyum, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya jahil, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keragaman individu. Kita akan mengerjakan tugas untuk bisa lebih memahami materi ini. Berikut ada tugas ya untuk kita mengenal nih karakteristik individu. Sekarang kita tugasnya adalah mengamati. Kalian siapkan buku tulis dan buat tabel ya seperti yang ada di video ini. Ya, langkahnya yang pertama, kalian mengamati keragaman fisik di dalam keluarga kalian sendiri. Ya, kalian amati ayah, ibu, kakak, dan kamu sendiri ya di depan cermin atau adik kamu. Ya, kakak tidak ada, adik tidak ada. Boleh dikosongkan, tapi kalau bisa diisi dengan kalian melihat saudara kalian, misalnya keponakan, ya tulis namanya siapa. Kamu lihat bagaimana warna kulitnya, putihkah atau warna sawo matangkah, jenis rambutnya itu bisa kita isi dengan rambutnya lurus, rambutnya ikal, rambutnya seperti itu ya, ikal, lurus atau keriting. Kemudian tinggi badannya berapa ya, kamu coba cari penggaris atau alat ukur lainnya untuk mengukur tinggi dari ayah kamu, ibu kamu, dan kamu ya. Kemudian berat badan. Nah, kamu ingat terakhir kamu menimbang berat badan berapa dan tulis ya. Oke, itu yang kamu kerjakan ya berkaitan dengan karakteristik individu. Baik teman-teman,
Kita sudah berada di akhir video. Hari ini kita sudah belajar tentang mengidentifikasi hubungan keadaan alam terhadap mata pencaharian penduduk. Ya, tadi kita sudah pelajari antara di kota dengan di desa pekerjaannya berbeda-beda. Antara di pegunungan, daerah dataran tinggi maupun di daerah pantai, semua berbeda tergantung dari keadaan alamnya. Kemudian kita membaca asal-usul Bukit Catu. Nah, di sana kita akan mengenal tokoh-tokoh dalam cerita. Silakan dikerjakan ya. Kemudian manfaat dari keragaman individu. Nah, kita baru mengenal keragaman individunya. Nanti setelah kalian mengerjakan akan tahu apa sih manfaat dari keragaman individu. Ya, kita insya Allah akan dapat jelaskan di pelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.